Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas rangkuman IPS kelas 7, tema 4, pemberdayaan masyarakat, subtema B, permasalahan kehidupan sosial budaya. Yang pertama sejarah lokal dan yang kedua ialah permasalahan sosial budaya. Mari kita langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah sejarah lokal. Sejarah lokal A. Sultan Nuku, pembawa persatuan multikultur Maluku dan Papua. Pada tahun 1780, seluruh daerah Maluku dan melibatkan Papua mengalami pergolakan dalam pergantian takhta di Kerajaan Tidore. Tokoh yang mempunyai peran sentral ada Nuku bersama Kamaluddin, adiknya. Setelah Sultan Gaizira meninggal pada April 1780, Belanda mempunyai gagasan untuk menjadikan Tidore sebagai salah satu wilayah kekuasaannya. Pata Alam kemudian diangkat oleh Belanda sebagai Sultan Tidore, namun di hati rakyat, Kamaluddin dan Nuku paling terkemuka. B. Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat ialah putri ketiga dari Sultan Trenggana. Nama kecil Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana. Gelar Kalinyamat diberikan setelah ia menikah dengan Raden Thoib, Sultan Hadlirin, dan memperoleh sebuah tempat bernama Kalinyamat yang berada di antara Jepara dan Kudus. Kekacauan di pusat kerajaan Demak timbul setelah wafatnya Sultan Trenggana dalam ekspedisi di Panarukan. C. Laksamana Malahayati. Kerajaan Aceh punya sosok laksamana wanita bernama Kewu Malahayati. Keberadaan Kewu Malahayati tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga di literatur barat seperti Belanda, Inggris, Portugis, dan Perancis. Beliau adalah laksamana wanita pertama di dunia modern. Konflik antara Aceh dan Portugis sudah terus berlanjut hingga akhir seperempat abad ke-17 dari abad ke-16. Pada konflik antara Aceh dan Portugis, muncul tokoh-tokoh yang mempunyai peran penting untuk mempertahankan eksistensi dari kerajaan Aceh. Di antaranya yang paling heroik ialah Kewu Malahayati. Kewu Malahayati oleh warga setempat, orang Aceh, dikenal sebagai Malahayati atau Hayati. Berikutnya D. Syarif Abdurrahman. Syarif Abdurrahman adalah putra dari Syarif Husain dan wanita Dayak yang lahir pada tahun 1742. Beliau merupakan cucu dari Syekh Abdurrahman. Sebagai anak muda berparas tampan, Abdurrahman menunjukkan ambisi dan bakatnya. Masa mudanya dihabiskan dengan berpetualang, mulai dari berdagang sampai ke Banjarmasin hingga merompak kapal asing. Beliau menjadi menantu sultan dengan menikahi Ratu Sirih Anom dari Banjarmasin. Namun, ambisinya yang tinggi menyebabkan ia dibenci dan terpaksa kembali ke Mempawah, Kalimantan Barat. Oh iya, ada Masjid Jami Pontianak yang juga dikenal sebagai Masjid Sultan Syarif Abdurrahman. 2. Permasalahan sosial budaya. Jumlah penduduk yang setiap tahunnya mengalami peningkatan tidak diiringi dengan penambahan luas lahan permukiman untuk tinggal semakin banyak dicari. Perkebunan untuk komoditas pangan turut ditingkatkan. Akibatnya, terjadi peningkatan angka ahli fungsi lahan dari tahun ke tahun. Yang semula hutan menjadi lahan untuk pertanian, perkebunan, industri, dan permukiman. Berdasarkan tabel di atas, peningkatan jumlah penduduk bumi setiap tahunnya berada di atas angka 80 juta jiwa. Jika angka tersebut tidak dapat ditekan, maka permukaan bumi ini akan dipenuhi oleh manusia.
Dengan kecepatan pertumbuhan penduduk saat ini, diperkirakan jumlah penduduk di bumi akan mencapai angka 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Apa dampaknya? Tentu saja akan terjadi penurunan kualitas lingkungan akibat tingginya tekanan terhadap lingkungan. Tabel di bawah menggambarkan laju deforestasi hutan Indonesia dari tahun 2000 sampai 2017 terhadap luas lahan di Indonesia, yakni 190.619.696 ha atau luas hutan. Presentasi tutupan hutan alam di Indonesia tahun 2000 sampai 2017. Alih fungsi lahan yang semula peruntukannya merupakan daerah resapan air berubah menjadi lahan perkebunan sawit yang meningkatkan besaran aliran permukaan atau runoff. Akibatnya, banjir dan kekeringan terjadi silih berganti di seluruh penjuru negeri. Alih fungsi lahan juga terjadi di area pertanian. Lahan pertanian berupa sawah yang cenderung memiliki harga yang rendah, selanjutnya banyak dibeli dan diburu untuk dijadikan lahan perumahan. Berikutnya B. Kesenjangan sosial dan kemiskinan. Kesenjangan sosial di Indonesia muncul sebagai akibat dari adanya perbedaan tingkat pendapatan individu dan erat kaitannya dengan kemiskinan. Perbedaan pendapatan dapat memicu inequality atau ketimpangan. Kemiskinan merupakan kondisi seorang individu yang tidak mampu untuk memenuhi atas kebutuhan dasar sandang, pangan, papan. Indikator kemiskinan berbeda-beda, tetapi kemiskinan merupakan masalah global yang ada di sekitar kita. Tingkat kemiskinan terdiri dari tingkatan yang bervariasi, bahkan masih sulit untuk mengkategorikan individu di Indonesia sebagai kelompok penerima bantuan pemerintah atau tidak. C. Kesetaraan gender. Kesetaraan menurut KBBI adalah sederajat atau berada pada tingkat yang sama. Kedudukannya sama atau tidak lebih rendah antara satu dengan yang lain. Setaranya perempuan dan laki-laki dapat tercapai saat keduanya memperoleh kesempatan untuk partisipasi, akses, manfaat, dan kontrol yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. D. Kenakalan remaja. 1. Vandalisme. Vandalisme merupakan aksi merusak dan menghancurkan barang berharga atau karya seni lain yang bukan miliknya. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara mencoret-coret tembok dengan kata-kata atau gambar tanpa izin. 2. Tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar merupakan permasalahan sosial budaya yang telah menimbulkan banyak korban dan keresahan warga sekitar. 3. Penyalahgunaan narkotika. Narkotika seperti opium dan ganja sejatinya adalah obat untuk menenangkan saraf dan menghilangkan rasa sakit. Obat ini biasa digunakan dalam dunia kedokteran pada pasien dengan gangguan saraf. Selain narkotika, dikenal pula istilah nabza, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Baik, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. See you next video. Goodbye.